Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fikri Jet Gulat. Oke, di sini gue akan melanjutkan ya soal throttle body gesek ini ya. Ketika dipasang ini kayak gimana? Dan di sini gue akan coba pakai ISC aslinya ya. Tapi gue akan coba tanpa diakal-akal ya. Apakah gue bisa merapihkan ya tanpa diakal-akal ya. Pokoknya sampai beres lah gitu ya, sesuai janji gua kemarin ya. Kita akan coba eksperimen di sini. Ini kan ada lah beberapa segelintir orang yang mengalami kejadian serupa kayak motor gua ini ya. Oke, kita coba dulu. Ini gua tanpa pasang tali gas, kita jajal. Coba BTW ini kayaknya nih nggak bisa ya, satu full set gini, satu bendel gini nggak bisa, kayaknya harus sempit tempatnya ya. Ini harus bagian injektornya dulu yang dipasang. Wah keras cuy. Tester ini soket ISC nih ya, masih gua lepas. ISC nya gua setting ya, itu juga gua belum tahu settingannya benar atau enggak ya, karena masih nakal-nakal ya. Nanti kita cari pasnya, kita coba. Ini udah lama nih gak nyalain ya, udah langsung nyala nih. Pokoknya kalau ngidupin kontak jangan sampai soket-soketnya itu yang lainnya nggak nyolok ya. Tapi kalau ini kan eksperimen, dah ini gue yang tanggung ya. Motor pribadi ya bodo amat ya, orang urus. Oke. Tapi nggak enak nih kalau nggak cekrek. Misi dulu. Oke, sementara lampu WiFi nyala karena mendeteksi ISC yang gue cabut ya.
Ini ada kode FI. Tuh, gua nggak bisa nginin fokusnya ya. Ini gua megang colokan. Oke ya, kode FI-nya masih nyala. Ini langsamnya masih kegedean. Jadi dulu sebentar biar agak hangat. Oke. Kenapa ini gerung? Ya, kemungkinan biasanya masih belum pas ya, kurang turun ke dalam ya. Jadi gua akan coba setting lagi SC-nya. Mana ya? Obeng. Gua akan coba setting SC-nya. Ini real nih ya. Kita setting secara brutal. Mencari ilmu gini bro, masuk korban ya. Ini tanpa ISC manual ya. Oke, berarti ini bahasanya ini kurang turun. Nah, coba gua kasih segini dulu dah. Ya pokoknya ini atur, anggap aja ISC manual supaya stabilin si gasnya dulu. Coba ya. Ya, Eco nggak akan bisa ngatur ya, nggak akan bisa ngatur ISC karena ya ini ISC-nya dicabut soketnya. Pasang kembali seperti biasa. Gelap cuy, ada senter. Mentok nih ya harusnya. Oke, coba kita coba dulu kalau ini dicoba mati. Oh, ini udah mentok kayaknya. Atau ini mentok. Bentar. Coba gua kasih ganjel aja dulu ya. Takut mencelat ya. Dan takut juga ada kebocoran udara. Nanti nggak akurat ya. Iya, mencelat kan. Sendirian tanpa senter. Tanpa bantuan pegangan. Tapi ini ya, kalian bisa lihat langsung ini nggak gerung parah ya, nggak ya awal tuh 5.000 RPM itu langsung naik ya. Kita coba eksperimen. Eksperimen ke Pega ke Supra ke ini eksperimen ke gesek kok, ke Beat ke ya kan. Yamaha Mio kayak ya sama nih throttle bodinya.
Mencelat lagi. Gue pasang ini supaya gak ada kebocoran atau error inian ya, nanti kita gagal analis gitu. Kalau bocoran nanti nggak dianggapnya kayak wah ini masih kurang nutup, taunya udah nutup kan, cuma karena bocoran. Makanya dia jadi besar RPM-nya. Tes aja apa yang terjadi lagi setelah gue makin turunkan ke sana ya, turun ke sana itu nutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tombolnya nih ya. Gara-gara mental cuy, gue bingung mengukurnya. Masih kurang dalam, kurang close. Pokoknya atur aja ISC-nya sampai dimana langsung itu stabil. Atur dulu ISC-nya sampai nggak terlalu gerung, pas lah. Speedometer kan ada tuh 1200, 1500 ya, serah kalian mau taruh di mana.
udah pas ya, udah pas. Diemin dulu, diemin dulu, diemin dulu. Biarin dulu. Jangan, pokoknya biasanya atur aja, atur dulu sampai langsung pas. Ini kurang turun ya, kalau ini kan contoh aja dulu, kita eksperimen. Ini nanti kita colok apa yang terjadi. Biarin dulu ya, gua ngaso dulu. Ini gue bingung ya, kamera nggak ada yang fokusin, sendirian cuy. Stabil ya, stabil ya. Nah, sedangkan ini YSC manual ya. Nih, gua udah punya nih ya. Ini belum gua pakai nih ya. Ini untuk nanti aja gua kalau udah mentok ya, pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Gue colok ya, biasanya soketnya udah gue colok. Apakah berhasil nanti setelah gue matiin, biasanya saya belajar dulu ya, nggak apa-apa sampai panas sampai begini, nggak apa-apa, biar belajar ya juga. Di atas juga masih ada notif ya, nggak apa-apa. Intinya ini ISC-nya masih kurang 1 atau 2 kali putar lagi supaya lebih ke sana ya, supaya langsungnya sedikit turun. Ini di hampir 1900 ya, ini gue lihat 1900. Tapi udah digas tadi langsung turun ya, kayak tadi awalnya. Ada juga ada kode FI. Kita belajar, intinya supaya belajar.
sabar, sabar. Ini penentuan nanti ya, apakah ini berhasil metodenya. Itu tanpa ganjal selang, ISC-nya ISC masih butut kipasnya. Kita coba. Berhasil nggak nih ya? Gue juga nggak tahu. Kode ISC-nya, kode ISC, kode FI-nya hilang. Karena, karena udah dicolok ya. Kode FI-nya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Berhasil bro. Berhasil. Berarti nanti settingnya turunin lagi ya, baru dicolok cuy. Berhasil cuy. Itu ngakalinnya ya. Jadi nggak perlu pakai selang, nggak perlu pakai apa, itu merusak motor ya. Sayang banget cuy. Gokil kan? Ya ini ketinggian karena gua emang awalnya settingnya ketinggian dikit ya, harusnya tutup lagi. Nih, ngakalin ini udah rumit-rumit begini berarti ya. Coba kita ulang lagi. Sip, betul. Nah kalau udah kayak gini, ECU, max, injektor, O2, semuanya pasti sinkron, bisa belajar. Nanti data hari-hari yang bagus dikit ya, apalagi ini udah bersih TB-nya ya kan. Nih, maksud gue kita harus cari kayak gini, gimana caranya ISC-nya normal, semuanya kerjanya normal, dapat datanya gitu bro. Mantap kan? Nanti kita coba di setting lebih low lagi, gas-gasannya gimana. Ini ISC manual nih. Udah gerung kan, kita coba gas, dia error enggak? Normal ya. Kenapa agak lambat turunnya? Karena masih ketinggian ya. Ini stasionernya 1900. Sekarang kita buka setting lagi, turunin. Ya nih ya, soket tadi gue pasang kan, nah jelas lo ya. Nggak ada kata susah, nggak ada kata gimana ya. Kalau kita mau ngakalin, memahami cara kerjanya, pasti bisa. Oke, ini terbuka segini.
Kita tutup lagi 1, 2. Kita kasih 2 putaran lagi ya. Aduh, panas cuy. Udah panas udut, panas mesin ya. Ya, dilihat dulu nih ya. Nih. Tuh, nggak ada ganjelan ya. Ini pure, normal semuanya ya. Mal normal ya. Adau, panas, adau. Oke, kita coba nyalain lagi tanpa dicolok sensornya ya. Bismillahirrahmanirrahim. FI-nya pasti muncul nanti tuh ya. FI muncul lagi. Langsamnya udah pas banget nih ya. Tuh ya, ini 1500-an, 1600-an ya. Ini udah pas banget kan, dengerin ya. Biarin panas dulu, biarin panas, biarin belajar dulu, biarin error dulu. Oke, colok. Diemin. Matiin. Nyalain. Matiin. Nyalain. Matiin. Nyalain. Biar adaptasi. Naik. Nah, ini masih ngekip yang awal berarti nih. Balik lagi ke 1900 dia. Ini udah ngekip yang awal. Nah, mulai turun, dan menyesuaikan turun. Gak apa-apa, biar belajar ya, biar belajar itunya. Berarti udah ngekip yang 1900 RPM. Ya kan, pada intinya ini nggak balik lagi ke awal-awal gua buat video ya, karena itu gua belum tahu ya.
Apa karena mesin ini udah panas, jadi dia ngedeteksinya begitu ya. Oke, kemungkinan besarnya mesin udah panas, jadi dia deteksinya ya udah yang tadi. Coba aja nggak apa-apa kalau udah kayak gini, tersinkronisasi, pasti dia belajar, pasti nanti lama-kelamaan nurunin sendiri di RPM-nya. Ini udah menemukan titik terang kalau kayak gini ya. Kalian lihat nggak diganjel, GSC manual. Ini udah pasti dia balik lagi. Kalau udah kecolok gini ya udah ngatur balik. Salah satu caranya nunggu dingin dulu, baru nanti colok, panasin, baru colok. Balik lagi ke cara awal. Oke, karena kita bisa bilang ini masih belum clear, masih tinggi ya, tapi kita udah dapet polanya. Udah panas. Nah, kalau udah gini, coba kita lihat settingannya. Gue cabut ya soketnya. Apa error dulu dah, mau gimana lah selalu. Settingnya ke 1900 ya kan, data ya, ingat. Jadi itu ISC itu adalah benda polos ya, yang diatur oleh ECU. Kalau misalkan gua pakai kayak gini terus-terusan, bisa aja nanti dia berapa selang waktu pasti dia belajar gitu ya. Ketika ini gua colok sengaja begini, tapi kan nanti panas ke mesinnya ya kan, begitu cuy. Oke, sekarang berarti gue tinggal tunggu dingin. Nanti gue akan lakuin hal yang sama supaya dapet di RPM-nya 1500 atau 1600. Oke, ini gue ubah lagi putarannya ya. Gue balikin lagi. Nanti gue harus tunggu dingin mesinnya ya, supaya dari awal on dia belajarnya. Oke cuy. Tapi kalian bisa lihat ya, pola ini berhasil. Mati loh. Ya betul, dia balik lagi. 1, 2, 3 berarti. Tadi stuck di 1600 ya, agak tinggi. Nah ini gua bikin lebih rendah lagi, coba di 1000. Jadi supaya nanti pas panas gak terlalu tinggi ya. Gini cuy ya, kalau kita dapat ilmunya seneng cuy. Jadi pusing-pusing dulu ya, nggak masalah lah. Jadi kita pas dapat ilmunya seneng. Apa ini ya, nanti masuknya ini data histori kerusakan. Data kalau misalkan semua kinerjanya sudah benar, ya otomatis udah nanti pakai kitnya itu yang benar, yaitu histori. Ya histori cuma histori gitu loh, apa yang pernah terjadi gitu, gak masalah.
nganter cuy, gak ada yang nganterin cuy, gila. Nah, ya jadi anggap aja ini ISC manual jadinya. Ini berarti harus tunggu dingin ya, mesin ini harus tunggu dingin nih supaya dia bisa baca lagi dari nol. Oke, gue nyalain dulu untuk memastikan langsamnya udah pas belum ya, tingkat ketinggian atau kerendahannya. Udah pas ya, segini nih udah pas ideal. Oke, kita tunggu dingin dulu mesinnya ya, supaya nanti bisa belajar. Oke, gua akhiri dulu sampai sini ya. Oke, ini sampai malam hari ya. Gua tunggu dingin. Dan ini udah benar-benar dingin semuanya. Mudah-mudahan bisa dapet ya langsam atau stasioner yang sesuai. Dan ini gua nggak utak-utik sama sekali. Gue juga sampai belum mandi nih ya karena ketiduran. Oke, ini sama sekali masih bawaan tadi yang gue setting terakhir kali. Sensor soket ISC-nya juga masih dilepas. Dan sekarang kita coba hidupkan. Ini udah super dingin dan ini baju gue aja mesin tadi. Wah, apa-ngapain ya. Baru sempat lagi nih ngecek motornya. Kita lihat hasilnya kayak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa metode awal kan sampai benar-benar agak panas, udah airnya pas menyala, jadi aja dulu. Jadi itu percobaan kedua gagal ya, apakah ini percobaan ketiga berhasil? Kalau emang berhasil udah fix bisa ya, kalau itu bisa.
nggak mau ngekip katanya. Kalau kayak gini kesannya motor nih kebaca dingin terus ya, jadi RC-nya nggak mampu balikin lagi, tetap apa ketika mesin tidak panas gitu. Harusnya RC yang normal itu naik biar turun lagi. Oke, jadi kesimpulannya ini nggak berhasil ya. Ya kita mau nggak mau pakai manual. Kalau pakai manual apakah berhasil ya 100% berhasil. Gue juga ada keraguan di motornya. Ada sedikit celah di sini tuh. Iya. Dan ini pun panas ya. Kayak rusak ya itu cuy. Ada kemungkinan yang nggak bisa menentukan itu adalah motornya ya, bukan kipasnya.
panas banget ini. Tuh, ini udah panas ya, dan space yang teramat sangat besar. Entah, mungkin ini bikin gak sinkron sama idolnya. Dan ini kita sekarang langsung coba aja pakai ISC manual. Ini udah pasti normal ya, ini udah top ya, nggak bisa kan? Karena cara itu harusnya itu berhasil ya. Buktinya udah bisa ngerubah si 5000 rpm jadi 1900 rpm ya. Tapi memang di finishingnya ini nggak mau nutup ya, karena sebelumnya memang pernah ada pengganjalan sedotan di ISC nya ya, otomatis tuh bertahun-tahun rusak ISC nya. Oke, kalau ini tinggal kita coba setting stasionernya pakai kunci pas. Kita turun kayaknya kunci pas 10. Turunin dulu stasioner sistem kekeluaran. Oke, kita coba di sini. Kita juga nggak tahu ya idol ini berapa. Ini harus kita pasang untuk mengelabui ECU ya, supaya nggak keluarin kode FI. Oke, nah pas kita kurang dua kali dikit. Nah, kalau ISC manual itu ya kita mudah banget ngaturnya, memang mudah. Tapi ECU itu nggak bisa baca data. Kita mau gedein, kita mau turunin. Dan kalau mau tester setting ISC manual, ya pasti ini harus kondisi panas dulu supaya nanti kita tahu di rentan berapa RPM nya.
pas mesin udah panas kita setelnya di sini. Ini kayak gini. Ini udah pas yang sini ya. Kita mau matiin, nyalain pun dia nggak akan error. Makanya apa? Orang langsung beralih ke ASC manual. Nah, ini supaya nolong-nolong teknologi kayak gini. Ya. Karena udah ada ngomong-ngomong, udah setting. Kalau ininya nggak mau ngasih data yang benar, ya udah kacau ya, kacau. Sebelumnya kan dulu itu BRPM 5000 top stuck nggak mau turun, dan gue juga nggak tahu cara settingnya turun. Sekarang ini ya. Oke, nanti setelah ini ya gue harus reset ya ISC nya, ECU nya gue harus reset supaya historinya hilang, supaya nggak di kemudian hari itu nggak ada sesuatu aneh-aneh sama motor gue. Kalau gini enak pasti. Oke, jadi gue anggap gue udah maksimal mungkin untuk mengakali ISC ini, yang bisa disebut udah gila nih ya. Udah gak bisa diakalin, udah bener-bener mentok. Ini motornya nih gak dikasih beban aja panas banget ini ya, kayak konslet cuy, kayak ada sesuatu yang aneh nih di dalamnya ya, karena kemungkinan ganjel itu tadi ya, dia harusnya bisa narik mundur, akhirnya dipaksa. Nah, kenalah si motor ISC nya ini, jadi nggak bisa ngasih data yang baik dan benar kepada si ECU ya, yang dimana seharusnya ini kan ISC ini bekerja ketika mesin dingin, dia naik ya, dia naik dulu, naik itu adalah turun ke sini supaya aliran udaranya sedikit besar, supaya mesin itu agak cepat panas gitu ya kan. Kacau semua dulu tuh, tes gede, lalu beberapa detik kemudian dia akan balik lagi menormalkan si langsam mesinnya. Oke, jadi ini gue tungguin di 2000 rpm, nah hampir 2000 rpm tadi, ini nggak mau down gitu ya, ini selalu meninggi ya. Kalau bisa dibilang ya data udah berubah harusnya, dan data harusnya udah belajar ya, tapi ketika di sini informasinya salah ya ECU juga bacanya salah gitu ya. Jadi bisa dibilang ECU juga bodoh, ECU itu bodoh ya. Kalau tanpa anak buahnya ECU nggak tahu apa-apa gitu ya. Oke, jadi ya udah mau nggak mau kan gue udah bilang kalau gue nanti mentok ya, pakai ISC manual. Ya, jadi kalau udah gini udah sebutannya udah clearnya sebenarnya dari tadi tuh gampang ya. Cuma kan ini gue ngasih tahu gitu loh, kalau memang ada sesuatu terjadi yang udah parah terjadi kayak gini, ya kita nggak bisa ngatur lagi gitu, nggak bisa gimana lagi. Ya, pokoknya kerja ISC itu persis IACV dari Beat atau milik Honda gitu ya. Itu kerjanya seperti itu sama. Naik dulu baru turun gitu kan. Kalian sering lah ngedenger di mesin injeksi itu pasti kayak gitu ya. Karena ini untuk mengatur suhu ke titik ideal ketika mesin dinyalakan pagi hari. Oke, kalau udah kayak gini yang 2000 kali starter juga nggak akan berubah. Alasannya tetap ideal.
Ya, oke. Jadi seperti itu. Ya kalau udah gini mau nggak mau. Jadi mau nggak mau, gua harus pakai ISC manual. Ini kemungkinan besar motornya udah nggak sinkron untuk kasih data kepada bosnya gitu ya, kayak ECU. Inilah sensor itu ibarat anak buah di satu perusahaan gitu. Nah, sedangkan ini adalah perusahaan, ini bosnya ini ECU nih, raja terakhirnya. Ini ECU ya, bosnya ini ECU. Nah, ketika bawahannya ngasih info yang salah, ya jadi bisa menghancurkan kinerja perusahaannya gitu. Kayak misalkan ya, gini loh, injeksi itu kan terkenal irit. Ya, gesek juga irit loh. 70.000, gue waktu itu bisa kerja 2 minggu ya. Nah, semenjak gue pakai ISC manual, ya turun, jelas turun ya. Jadi 50.000 itu untuk 1 minggu 2 hari ya. Itu turunnya drastis banget dong ya. Jadi boros ya. Karena apa ya, memang gimana caranya ECU baca AFR-nya gitu, nggak bisa, stuck ya, error. Dan ini terbacanya diam. ISC ini walaupun dicolok, terbacanya diam. Ini kan hanya menghilangkan rasa risih kita karena lampu EVA yang menyala gitu kan. Ya udah. Ya kalau kita mau mikir gampang ya udah ISC jadi gitu kan, manual. Kalau tadi kan gue cari celah ya, dari tadi ini gue nyalain, matiin, nungguin dingin, nungguin gimana, ya itu gue cari celah, bisa nggak selamat gitu. Ya ternyata tidak ya. Ya ada kemungkinan terbesar memang dari ISC-nya ini ya, yang nggak bisa ngasih data akurat ke si ECU-nya. Ya kalau misalkan nggak ada scanner gini, kita mau baca datanya gimana, sedangkan gue nggak bisa terhubung ke dalam inti datanya gitu. Entah apa bukaan yang salah, TPS-nya, entah apa sensor O2-nya yang salah, ya kan? Entah apa sensor kevakumannya, bacanya yang salah gitu kan, sensor max-nya gitu kan. Kan gue nggak tahu dalamnya, karena harus disusupi oleh elektronik lagi lawannya gitu kan. Ya udah, paling cara kita memanipulasi data ya itu manipulasi stasioner ya kan, kita cuma pikirnya ini stasioner lah gitu, supaya langsang udah gimana itu kita anggap normal, padahal dalamnya enggak. Oke, jadi cukup sampai di sini. Gue pikir jet cool undur diri ya, kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan ini adalah ilmu yang lumayan panjang ya, ini sejam ada ya, sejam lebih mungkin nanti gua akan edit, nggak tahu lah, sejam kurang ya, gua akan potong-potong bagian terpentingnya ya. Pokoknya inilah yang terjadi, dan ini ISC gua anggap keok, benar-benar nggak bisa kasih data yang valid ke ECU-nya. Oke, jadi sampai sini aja. Gua Fikri Jatkulat undur diri ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Apapun itulah, yang baiknya disimpan, yang buruknya silahkan dibuang. Oke, jadi kita nantikan lagi lah video-video selanjutnya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.